Perkenalkan, nama saya Cantika Junaida, saya dari tingkat 2 STIE Surya Nusantara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Allah berbicara lewat berbagai cara. Allah berbicara lewat 5 cara. Yang pertama, lewat mimpi. Di dalam Bilangan 12 ayat 6, Allah berjanji untuk berbicara kepada umatnya lewat khayal, penglihatan dan mimpi melalui nabi-nabinya. Setelah melihat khayal, maka ia harus mengungkapkan dalam bentuk kata-kata yang familiar bagi mereka. Contohnya, Rasul Yohanes, ia berusaha menggambarkan sebuah makhluk yang ada di dalam mimpinya dalam penglihatan trompet kelima. Di dalam Wahyu 9 ayat 7-8. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan yang kedua, Allah mendiktekan kata demi kata. Suatu ketika Nabi Yeremia berbicara firman Allah yang ditaruh dalam mulutnya, atau di Yeremia 1 ayat 9 dan 17 dan Yeremia 2 ayat 1. Di saat lain Allah mendiktekan kata-kata agar ditulis oleh Nabi Yeremia yang terdapat di dalam Yeremia 39 ayat 1 sampai 4 dan ayat 32. Lalu Allah berbicara untuk yang ketiga, Allah berbicara lewat panca indera yang dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam suratnya, Yohanes mengatakan kepada kita bagaimana dia memperoleh pengetahuan yang diberikan lewat suratnya. Apa yang dilihat, apa yang dia dengar, dan dia sentuh, itulah yang diberitakannya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Cara yang keempat, yaitu dengan mempelajari tulisan orang lain. Barangkali yang paling jelas dalam hal ini adalah lewat pengalaman Lukas dalam pendahuluan Injilnya. Banyak orang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena itu, aku menyelidiki dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu. Terdapat dalam Lukas 1 ayat 1-4. Injil Lukas, Markus, dan Matius disebut Injil Sinoptik, sebab ada kemiripan. Dan hanya Injil Yohanes yang berbeda, sebab Injil tersebut asli karangan Yohanes tanpa membaca Injil lain terlebih dahulu. Mengutip penulis Alkitab lainnya. Di dalam Perjanjian Baru, hanya Paulus dan Yohanes yang diketahui mendapat khayal atau penglihatan. Sebagai contoh, Epimenes yang dikutip Paulus dalam Kisah 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Pujangga Mandander dikutip juga dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bahkan beberapa pernyataan yang dibuat Kristus sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh Rabi Yahudi. Mengomentari ayat ini, Ellen G. White menulis dalam Review and Hilliard, Januari 7, 1890, ini adalah pemikiran Kristus yang dipercayakan untuk dikomunikasikan kepada dunia. Dalam Alkitab ada beberapa perbedaan yang nampaknya ganjil. Markus 6 ayat 8, Yesus berpesan agar mereka membawa tongkat. Namun di dalam Matius 10 ayat 10, Yesus berpesan agar mereka tidak membawa tongkat. Jadi, mana yang benar? Banyak buku ditulis untuk menentang pendapat bahwa Alkitab adalah tulisan yang diinspirasikan dan menggunakan perbedaan ini untuk menunjukkan kesalahan Alkitab, dan Alkitab tidak dapat dipercaya. Namun mereka yang dewasa dalam pemahaman menyadari bahwa perbedaan ini tidaklah merupakan inti dari penggambaran Alkitab. Atau mungkin ada yang mencoba membela dengan mengatakan barangkali dalam teks aslinya tidak ada perbedaan yang dimaksudkan. Mereka yang mempelajari naskah Alkitab mendapati bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara naskah asli dan naskah Alkitab yang ada pada kita. Alkitab adalah buku terbaik yang dapat dipelihara hingga pada saat ini. Untuk itu perlu kita catat fakta-fakta berikut. Firman Allah diberikan kepada kita agar kita memiliki hikmat yang menuntun kepada keselamatan. Alkitab memiliki perbedaan informasi yang tidak terlalu penting. Inilah rangkuman yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.